Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi bersama saya Ustadz Angga dalam Mapel IPS untuk kelas 9. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah sampaikan. Untuk hari ini kita nanti akan membahas tentang kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kita mudah ataupun dapat pertemuan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang distribusi dulu. Jadi distribusi ataupun kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan seperti apa? Kalian tahu nggak? Pasti kalian udah paham. Jadi kegiatan distribusi itu adalah penyalur atau penghubung dari produsen ke konsumen. Jadi ketika distribusi itu tidak ada, otomatis kegiatan ekonomi ini tidak berjalan. Jadi ketiga kegiatan ekonomi itu saling terkait satu dengan yang lain. Ada hubungannya, ada korelasinya. Nah, betul. Jadi distribusi di sini adalah suatu bridging ataupun penjembatan dari produsen ke konsumen, dari produksi ke konsumsi. Nah, hakikatnya kegiatan distribusi ini memiliki tujuan. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, kemudian ada pemerataan distribusi. Nah, kemudian ada menaikkan nilai guna barang ataupun jasa. Nah, kemudian dinamakan ada kesinambungan produksi. Jadi ketika distribusi ada, kesinambungan itu akan terus ada. Jadi ketika produksi terus menerus dan didistribusikan, otomatis akan ada suatu sistem di sini. Kemudian ada distribusi itu adalah mempercepat sampainya barang dan jasa kepada konsumen. Kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat distribusi. Nah, ada beberapa faktor, tapi kita akan membahas tentang faktor pendorong dulu. Faktor pendorong distribusi jasa antar daerah itu apa aja? Yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas ataupun yang memadai. Jelas. Jadi ketika sebagai distributor memiliki kualitas yang cukup baik ataupun memadai, otomatis barang yang disalurkan ataupun jasa yang disalurkan itu akan lebih cepat juga. Berbeda hanya ketika pegawai ataupun sebagai distributornya itu tidak baik ataupun tidak memiliki kualitas, otomatis pasti akan ada suatu sistem yang terganggu. Misal udah ada ritme dari produksi seperti ini, dari produsen seperti ini harus sampai ke konsumen seperti ini. Tapi di tengah jalan sebagai distributor itu mereka tidak berkualitas, otomatis akan ada suatu masalah di dalamnya. Nah, yang kedua adalah ketersediaan alat transportasi dan teknologi modern. Nah, jadi ketika pada zaman seperti ini ataupun zaman globalisasi seperti ini, ketersediaan alat transportasi dan teknologi yang modern itu amat sangatlah dibutuhkan. Sekarang coba kita bayangkan, sekarang kita udah zamannya zaman sosmed. Banyak orang yang jual ataupun beli itu tidak langsung ke pasar. Banyak sekarang e-commerce yang sangat banyak. Pasti kalian pun salah satu orang yang melakukan hal itu. Jadi ketika kalian membeli barang dan itu relatif mudah, ada e-commerce, Shopee, Lazada, Tokped dan lain-lain. Nah, itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang dan jasa tanpa harus bersusah payah untuk melakukan suatu mengeluarkan energi yang banyak. Nah, hanya bermodalkan dengan sosmed ataupun ponsel kalian, bisa kalian gunakan untuk distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, itu kemudian prasarana jalan yang memadai. Nah, ketika aksesibilitas ataupun jalan itu bagus,
pasti akan mempermudah untuk mobilitas sosial orang, ya. Jadi ketika jalan ataupun sarana untuk jalanan itu bagus ataupun baik, nah otomatis sebagai distributor atau kegiatan distribusi di dalamnya itu amatlah sangat menunjang sebagai salah satu faktor penunjang yang sangat baik. Karena apa? Karena ketika jalan raya ataupun hal-hal yang lain, alat transportasi lain itu ketika ada kendala di dalamnya, otomatis akan mempengaruhi proses distribusi dari produsen ke konsumen. Itu pasti sudah jelas. Coba kita bayangkan ketika kalian menaik ataupun naik ojek online dan di tengah jalannya itu tidak baik, apakah bisa kalian datang tepat waktu ke rumah dengan catatan jalannya tidak baik seperti itu? Pasti tidak bisa. Nah, itu hal yang sama dengan proses distribusi ataupun salah satu hal pendorong itu harus ada jalan atau aksesibilitas itu yang memadai, prasarana jalan. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah kondisi alam yang relatif rata. Mungkin ini fleksibel ya, maksudnya nggak absolut. Maksudnya apa? Karena di sini alam atau relief muka bumi itu juga mempengaruhi distribusi barang. Ketika kita mengirim suatu barang ke daerah Jawa yang tidak ada bentang alam laut di dalamnya dan semua itu di daratan, itu akan lebih mudah dan lebih cepat dan lebih efisien. Beda halnya ketika kalian mengirim suatu barang ke luar Jawa yang harus menyeberang pulau, harus menyeberangi laut dan lain-lain, itu pasti akan butuh waktu yang lama dan harus menggunakan beberapa cara untuk sampai ke sana seperti itu. Nah, kemudian adanya dukungan dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mengirim suatu barang harus ke luar negeri ataupun kita mengekspor barang. Nah, pemerintah memiliki suatu kebijakan bagaimana suatu barang itu ekspor harus ada peraturan dan ketentuannya. Nah, ketika ketentuan-ketentuan itu dibuat oleh pemerintah dan pemerintah itu seakan-akan mempermudah hal itu, otomatis distribusi akan lebih mudah juga. Nah, yang terakhir faktor pendorongnya adalah kondisi perekonomian yang baik. Maksudnya apa? Ketika masyarakat itu ekonominya stabil, otomatis dia akan membeli suatu kebutuhan pada produsen. Dia akan mengkonsumsi. Ketika dia mengkonsumsi, otomatis harus ada yang dinamakan bridging tadi, distribusi tadi. Nah, ya makanya di sini ketika perekonomian baik, otomatis daya beli baik, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan produksi akan terus berjalan sehingga akan ada suatu penjembatan, penyalur ataupun penghubung dari produsen ke konsumen. Nah, makanya faktor pendorongnya adalah faktor dinamakan kondisi perekonomian yang baik. Untuk faktor penghambatnya mungkin dari kualitas dari distributor, kemudian alat transportasi yang tidak memadai, kemudian sarana prasarana aksesibilitas jalan yang kurang, kemudian relief muka bumi ataupun yang tidak rata. Jadi itu sangat menghambat proses distribusi. Kemudian mungkin alat teknologi yang tidak memadai pada suatu daerah ataupun dalam masyarakat itu tidak memadai, sehingga itu menghambat proses distribusi dalam masyarakat. Nah, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita nanti akan lanjutkan tentang hal-hal selanjutnya tentang harga pasar dan lain-lain. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.